Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kusumawardani dengan NIM L02118101. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rehabilitasi ekosistem pada padang lamun. Ekosistem padang lamun. Padang lamun merupakan ekosistem yang tinggi produktivitas organiknya, sehingga tumbuhan lamun dan beraneka ragam serta berkelimpahnya organisme yang berasosiasi dengan padang lamun dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemancingan, tempat wisata bahari, bahan baku pakan artifisial untuk ikan dan hewan ternak, sebagai sumber pupuk hijau, areal marikultur atau ikan teripang, kerang, tiram, dan rumput laut, bahan baku kerajinan anyaman, dan sebagainya. Ekosistem padang lamun. Padang lamun merupakan ekosistem yang tinggi produktivitas organiknya, sehingga tumbuhan lamun dan beraneka ragam serta berkelimpahnya organisme yang berasosiasi dengan padang lamun dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemancingan, tempat wisata bahari, bahan baku pakan artifisial untuk ikan dan hewan ternak, sebagai sumber pupuk hijau, areal marikultur atau ikan teripang, kerang, tiram, dan rumput laut, bahan baku kerajinan anyaman, dan sebagainya. Menurut ASCAP 1988, ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem di laut dangkal yang paling produktif. Di samping itu, ekosistem lamun mempunyai salah satu peran penting dalam menunjang kehidupan dan perkembangan jasad hidup di laut dangkal. Menurut hasil penelitian diketahui bahwa peranan lamun di lingkungan perairan laut dan laut dangkal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai produsen primer. Lamun mempunyai tingkat produktivitas tinggi dibandingkan dengan ekosistem lainnya yang ada di laut dangkal, seperti ekosistem terumbu karang. Yang kedua yaitu sebagai habitat biota. Lamun memberikan tempat perlindungan dan tempat menempel berbagai hewan dan tumbuh-tumbuhan seperti alga. Di samping itu, padang lamun dapat dijadikan sebagai daerah asuhan padang lamun, pengembalaan dan makanan dari berbagai jenis ikan herbivora dan ikan-ikan karang. Yang ketiga yaitu sebagai penangkapan sedimen. Daun lamun yang lebat akan memperlambat air yang disebabkan oleh arus dan ombak, sehingga perairan di sekitarnya menjadi tenang. Di samping itu, rimpang dan akar lamun dapat menahan dan meningkatkan sedimen, sehingga dapat menguatkan dan menstabilkan dasar permukaan. Jadi, padang lamun yang berfungsi sebagai penangkapan sedimen dapat mencegah erosi. Yang keempat yaitu sebagai pendaur zat hara. Lamun memegang peranan penting dalam pendauran berbagai zat hara dan elemen-elemen yang langka di lingkungan laut, khususnya zat-zat hara yang dibutuhkan oleh alga. Sedangkan menurut Phillips dan Menes 1988, ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem bahari yang produktif, di mana ekosistem lamun perairan dangkal mempunyai fungsi antara lain. Yang pertama yaitu menstabilkan dan menahan sedimen-sedimen yang dibawa melalui tekanan-tekanan dari arus dan gelombang. Yang kedua, daun-daun memperlambat dan mengurangi arus dan gelombang serta mengembangkan sedimentasi. Yang ketiga yaitu memberikan perlindungan terhadap hewan-hewan muda dan dewasa yang berkunjung ke padang lamun. Yang keempat yaitu daun-daun yang sangat membantu organisme epifit. Yang kelima yaitu mempunyai produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu menfiksasi karbon yang sebagian besar masuk ke dalam sistem daur rantai makanan. Selanjutnya yaitu ancaman ekosistem padang lamun. Ancaman yang mengakibatkan terdegradasinya ekosistem padang lamun bisa disebabkan dari aktivitas manusia, yaitu pertanian, pertambakan, dan industri, pertambangan, pengembangan kota, dan reklamasi, dan
Pengaruh dari proses-proses es alami, contohnya yaitu angin, arus, hujan, gelombang, dan sebagainya. Pemanfaatan padang lamun seperti dikemukakan pada bab sebelumnya, yaitu sebagai area marikultur, tempat wisata, rekreasi, bahan baku pakan, dan pupuk hijau. Jika tanpa pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan dapat berakibat negatif pada ekosistem tersebut. Adapun dampak kegiatan manusia terhadap padang lamun dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan pergerukan dan pengurugan untuk kegiatan di pinggir laut, pelabuhan, industri estat, saluran navigasi. Nah, dampaknya yaitu dapat merusak total padang lamun sebagai lokasi pergerukan dan pengurugan. Perusakan habitat di lokasi pembuangan hasil pergerukan. Dampak sekunder pada perairan meningkatkan kekeruhan air dan terlapisnya insang hewan air. Yang kedua yaitu pencemaran limbah industri. Lamun melalui proses biologikal mampu mengakumulasi logam berat. Yang ketiga yaitu pembuangan sampah organik. Penurunan kadar oksigen terlarut mengganggu lamun dan hewan air. Yang keempat yaitu kegiatan pencemaran oleh limbah pertanian, di mana dampaknya yaitu pestisida, mematikan hewan yang berasosiasi dengan padang lamun, dan juga pupuk mengakibatkan eutrofifikasi. Yang kelima yaitu pencemaran minyak, di mana dampaknya yaitu lapisan minyak pada daun lamun menghalangi lamun untuk berfotosintesis. Selanjutnya yaitu metode plug, yaitu pengambilan bibit tanaman dengan patok paralon dan dipindahkan dengan substratnya. Biasanya menggunakan paralon PFC dengan diameter 10 cm untuk jenis Holodule. Sedangkan Zoteria thalisalia dan Syngodium berdiameter 15-20 cm. Metode plug dengan menekan ke tanaman masuk ke substratnya, kemudian ditransplantasi pada lubang yang sama pada kedalaman 15-20 cm untuk menghindari kerusakan yang permanen dari padang lamun donor. Maka pengambilan tanaman dengan plug jangan terlalu dekat dengan yang lain. Jarak satu sama lain bervariasi antara 0,5 sampai 1,0 meter. Yang kedua yaitu metode sprig dengan jangkar atau tanpa jangkar, yaitu pengambilan bibit tanaman dengan pisau atau parang dan ditransplantasi tanpa substratnya. Untuk penanaman dengan metode spring dengan jangkar biasanya dilakukan pada arus dengan 1,5 knot atau kira-kira 3 km per jam, atau pada daerah dengan gelombang akibat angin. Penanaman metode spring tanpa jangkar telah banyak berhasil. Metode ditanam dengan cara menggali sebuah lubang kecil pada substrat yang dalamnya itu kira-kira 8 cm, kemudian ditutup dengan substrat yang sama. Metode ini hanya bisa berhasil jika arus atau gelombang yang rendah. Selanjutnya yaitu metode plug, yaitu pengambilan bibit tanaman dengan patok paralon dan dipindahkan dengan substratnya. Biasanya menggunakan paralon PFC dengan diameter 10 cm untuk jenis Holodule. Sedangkan Zoteria thalisalia dan Syngodium berdiameter 15-20 cm. Metode plug dengan menekan ke tanaman masuk ke substratnya, kemudian ditransplantasi pada lubang yang sama pada kedalaman 15-20 cm untuk menghindari kerusakan yang permanen dari padang lamun donor. Maka pengambilan tanaman dengan plug jangan terlalu dekat dengan yang lain. Jarak
satu sama lain bervariasi antara 0,5 sampai 1,0 meter. Ini merupakan referensi yang saya kutip dari berbagai jurnal. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.